Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat. Oke, dari arti luasnya, arti sempit daripada perencanaan penelitian itu adalah pelaksanaan rencana tentang bagaimana mengumpulkan, ya, menyajikan data, menganalisis data. Jadi itu dalam arti sempitnya. Jadi tergantung bentuk penelitiannya itu seperti apa. Itu dalam arti sempit. Nah, sedangkan dalam untuk manfaatnya dalam merancang sebuah penelitian itu yang pertama sebagai kerangka operasional blueprint, ya, artinya dalam untuk menengah dari pada suatu kerangka berpikir kita di dalam operasional dalam pemilihan judul dan sebagainya. Nah, terus yang kedua, penegasan intensitas kedalaman dan ekstensitas keluasan. Jadi itu manfaat kita dalam merancang sebuah penelitian, kita harus mengetahui jadi tentang kedalaman dan keluasan. Itu yang akan bisa menjadi menarik, ya, para pembaca, para pengutip dalam hal merancang penelitian. Yang ketiga adalah estimasi kesulitan dan cara mengatasinya. Itu yang akan menjadi tantangan tersendiri seorang peneliti yang akan melakukan riset. Yang keempat, mengetahui keterbatasan hasil. Nah, ini akan diposisikan pada kesimpulan itu sendiri, sehingga kita ingin melakukan riset, maka perlu ada rangka berpikir dan hipotesis, ya, supaya ada penelitian kelanjutan, sehingga keterbatasan penelitian kita bisa memperbaiki pada penelitian berikutnya. Seperti itu yang harus kita ketahui manfaat daripada perancangan sebuah penelitian. Baik saudara-saudara, selanjutnya ini adalah diagram dari perencanaan penelitian. Dan yang pertama kita harus memilih masalah penelitian seperti apa, skillnya, baru kita merumuskan masalah, merumuskan tujuan, merumuskan hipotesis. Itu akan tersusun terstruktur, dia memiliki pendekatan metodologi penelitian, apakah kualitatif, pustaka, atau penelitian eksperimen, gitu. Nah, dalam memilih metode penelitian itu harus menentukan variabelnya, terus menentukan sumber datanya seperti apa, setelah itu menentukan dan menyusun instrumen, ya, kalau memang kita sudah memilih beberapa bentuk variabel metode penelitian kita, mengumpulkan data, ya, boleh melalui wawancara, rekaman dan sebagainya, baru kita analisis datanya. Setelah itu kita menarik kesimpulan dan baru kita harus memulai menulis laporannya. Nah, jadi memilih masalah atau latar belakang itu akan tersusun. Setelah itu baru kita akan menulis laporan, dan insya Allah kalau diagram perencanaan ini kalian atau kita semua bisa memahami, maka sebuah penelitian atau riset insya Allah kita bisa tuntas dalam menyusunnya. Oke saudara-saudara, kawan-kawan yang ada di mana saja berada, perencana atau rancangan penelitian itu ada dua sumber besar yang harus digarisbawahi. Yang pertama adalah perencanaan. Nah, perencanaan ini saudara-saudara meliputi judul, latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, terus studi pustaka, hipotesis, rangka berpikir, ya, pendekatan seperti apa, pendekatan penelitian,
metode penelitian seperti apa, sehingga akan menentukan bentuk penelitian ini seperti apa, apakah kuantitatif atau kualitatif. Dan yang terakhir adalah variabel penelitian. Itu harus kita merencanakan. Nah, sedangkan dalam proses pelaksanaan, dalam rancangan penelitian, yang kedua adalah pelaksanaan, itu harus ada rancangan. Ya, setelah itu observasi atau eksperimental ya, yang harus kita lakukan, studi, wawancara dan sebagainya. Pelaksanaan yang berikutnya adalah instrumen, kawan-kawan. Setelah itu kita harus mengukur, analisis ya. Setelah instrumen, pengukuran, analisis, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dalam sebuah laporan itu sendiri. Nah, jadi itu yang harus diingat ya. Ada dua garis besar yang harus sebagai rancangan penelitian, yaitu punya perencanaan, dan setelah itu baru eksekusi atau pelaksanaan. Oke, yang berikutnya adalah latar belakang. Ini dalam pemilihan latar belakang ada beberapa uraian yang harus dipahami. Yang pertama, informasi sehubungan dengan timbulnya masalah penelitian. Itu yang harus diketahui bersama dulu, harus lebih awal. Yang kedua, alasan mengapa masalah itu penting untuk perlu diteliti, perlu diangkat. Itu yang harus dilakukan. Kedua, yang ketiga adalah masalah harus didukung oleh faktor empiris ya, pemikiran induktif ya, sehingga jelas memang ada masalah yang perlu diteliti. Jadi bukan hanya mencari judul gampang, ada bukunya, sumbernya banyak gitu, tetapi kata orang-orang itu yang asik dalam hal melakukan penelitian itu ketika ada masalah. Itu yang sangat diprioritaskan oleh para peneliti. Ya, juga harus ditujukan ya, seperti letak masalah yang diteliti dalam konteks teori pemikiran deduktif itu seperti apa, atau permasalahan lebih luas, serta peranan penelitian tersebut dalam pemecahan permasalahan itu lebih luas, sehingga nanti pada menulisnya asik untuk membandingkan sebuah permasalahan dan teori yang ada. Oke, saudara-saudara, selanjutnya adalah dalam hal memilih masalah. Dalam hal memilih masalah ini juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama, timbulnya masalah adanya tantangan. Yang kedua, cari masalah yang baik yang mempunyai nilai penelitian. Dan yang ketiga adalah sumber masalah itu ada bacaannya, ada pengamatannya terhadap alam atau situasi, sehingga teori-teori ada yang dukung. Itu yang harus memilih masalah. Yang berikutnya dalam hal studi pendahuluan. Nah, kawan-kawan mahasiswa harus memilih gitu, memperjelas gitu ya. Karena apa? Manfaat dari studi pendahuluan itu memperjelas masalah, menjajaki kemungkinan dilanjutkan untuk penelitian, mengetahui informasi, peta permasalahan dan lain sebagainya. Itu harus diceritakan dalam studi pendahuluan. Yang berikutnya adalah cara melaksanakan studi pendahuluan ini harus membaca literatur, teori, buku siapa yang cocok dengan judulnya, dengan pertemuan. Terus yang kedua, berkonsultasi dengan narasumber. Bisa jadi dosen pengampunya, dosen pembimbingnya, atau beberapa orang-orang dalam hal konsultan pendidikan, konsultan yang sesuai dengan judul, yang linear dengan judul daripada mahasiswa itu sendiri. Dan yang terakhir adalah mengadakan peninjauan ke tempat penelitian. Harus turun ke lapangan. Jadi apalagi kalau kualitatif, harus turun ke lapangan. Jadi tidak bisa hanya bisa mencatat, mencari berita lewat media atau majalah atau artikel dan sebagainya. Yang namanya sebuah penelitian, kuali atau kuanti, itu harus ke lapangan.
supaya peninjauan penelitian itu bisa lebih luas kondisi real yang ada di lapangan. Baik, selanjutnya adalah kita harus menentukan rumusan masalah. Yang jelas, rumusan masalah ini setelah kita mengetahui latar belakang dari masalah itu sendiri. Karena identifikasi masalah itu kan problem ya, adalah problem hasil pengenalan masalah, sehingga sumber masalah itu bisa diambil dari KTI dan tulis lain, pertemuan ilmiah, pernyataan otoritas atau pengamatan dan lain sebagainya. Itu harus diidentifikasi masalah dalam sebuah penelitian. Nah, pemilihan masalah ini juga, apakah masalah itu penting, gitu kan? Apakah sesuai bagi peneliti, itu yang harus menjadi tolak ukur dalam hal memilih masalah. Terus yang berikutnya adalah perumusan masalah itu seperti pertanyaan-pertanyaan, bagaimana, mengapa, apa, dalam hal sebuah penelitian. Menyusun rumusan masalah atau pertanyaan penelitian seperti itu ya, kalau sehingga cara merumuskan masalah itu berupa pertanyaan atau pernyataan harus jelas ya, berimplikasi adanya data dasar yang membuat hipotesis dugaan sementara dan atas dasar pendapatan judul itu sendiri. Sedangkan jenis perumusan itu untuk mengetahui status mendeskripsikan fenomena, masalah yang membandingkan dua atau lebih fenomena, itu jenis perumusannya, sehingga korelasinya bisa sejajar, sebab akibat yang harus disusun. Nah, ini contoh perumusan masalah. Apakah produksi padi akan bertambah jika dipupuk dengan urea? Ini kan pertanyaan masalahnya. Terus yang kedua, apakah ada hubungan antara intensitas cahaya dengan riyad diameter? Adakah meranti merah, atau bagaimana hubungan antara kondisi padi di saat musim hujan dan di musim panas ya. Bisa juga seperti itu. Itu adalah contoh merumuskan masalah dalam sebuah penelitian. Nah, jadi kawan-kawan semuanya, saudara-saudara yang ada di mana saja, jadi untuk sementara itu dulu hal-hal yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan rancangan penelitian ya. Insya Allah di pertemuan ini kita akan lebih panjang lagi ya, karena ini sebagai pertemuan awal yang membahas tentang perencanaan penelitian ya, rancangan penelitian bagi ada di mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir atau laporan dan sebagainya. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Muhasir.